Tiba-tiba Mas Muhajir ngendus seperti bau bangkai. Baunya agak samar, dan dari arah belakangnya terdengar suara napas mendengus. Dan ya kawan-kawan pasti udah nebak ada apa di sana. Tepat di belakang Mas Muhajir, di tempat panci bubur kacang hijau itu, ada sosok pocong. Kainnya udah dekil, dan si pocong itu lidahnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Radio Mistis. Kali ini gue bakal bawain pengalaman menyeramkan yang dikirim oleh Mas Muhajir lewat email dari Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini sekitar tahun 2010 dan bukan cuma dia aja, tapi satu keluarga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu yuk. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Jadi waktu itu Mas Muhajir masih sekolah tuh, kelas 3 SMK. Dan menjelang kelulusannya, jadi dibutuhkan cukup banyak biaya pada waktu itu. Ya kayak biaya ujian-ujian praktek dan pengeluaran biaya yang lainnya lah. Ya jadi otomatis dibutuhkan biaya yang lebih. Sementara penghasilan ayah Muhajir waktu itu hanya dari karyawan swasta yang hanya cukup untuk keperluan 1 bulan. Bu Atik pun bingung pada waktu itu, mesti cari uang tambahan kemana lagi, sementara uang tabungan yang ia punya tidak cukup untuk biaya sekolahnya Mas Muhajir tadi. Akhirnya Bu Atik pun mulai memutar otak, terdiam dan melihat ke sekeliling. Nah, itu ada etalase bekas warung ibu, kata Bu Atik. Oh iya, kenapa aku nggak buka usaha aja ya? Tapi usaha apa? Zaman kan makin susah. Akhirnya terlintas di pikiran Bu Atik untuk membuka warkop. Ya udahlah, bismillah aja, ucap Bu Atik. Siang itu dia langsung memanggil Mas Muhajir. Ji, Aji, tolong antar ibu ke pasar ya. Mas Muhajir pun langsung menghampiri dan menjawab, ngapain bu? Ini udah siang. Ya kalau mau ke pasar juga udah gak ada apa-apa bu, sisa laler doang kali. Mas Muhajir ini tipe orang yang nyeleneh, ya hobi bercanda lah gitu. Udah ikut aja, ayo buruan, sambil menjayur kuping Mas Muhajir dan menariknya sampai ke depan rumah. Aduh bu, sakit bu, kata Mas Muhajir. Dek, titip rumah ya, ibu sama A mau ke pasar dulu, ucap Bu Atik ke anak keduanya. Jadi adiknya Mas Muhajir ini waktu itu udah gede, udah kelas 4 SD. Jadi udah bisa lah ditinggal-tinggal untuk sementara waktu. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Dan sesampai di pasar, Mas Muhajir agak mengumpat dalam hati. Aduh, asem, banyak banget ibu belanjanya ini, mau buat apa sih? Jadi, Ibu Atik berbelanja seperti terigu, gula, kopi, dan berenceng-renceng lah gitu. Kayak bahan-bahan sembako gitu, tapi jumlahnya juga nggak cukup banyak. Bu, ini mau ada acara apa sih? Banyak banget belanjanya, tanya Muhajir. Oh iya Ji, kamu hari ini nggak ada acara kan? Loh, pertanyaan tadi aja belum dijawab, masa udah nanya lagi, kata Mas Muhajir. Nanti habis ini tolong bantuin bapakmu beresin gudang bekas garasi ya Ji. Dalam hatinya Mas Muhajir udah ngeluh aja. Aduh, ini yang aku takutin, males banget sih ada-ada aja. Dia pun menjawab, tapi bu, aku ada janji sama temanku nanti kan malam minggu. Ibu Atik dengan enteng menjawab, ya malam mingguan juga butuh uang kan Ji. Mas Muhajir pun berkata dalam hati, iya juga ya, aku gak punya uang. Nanti kalau gak aku bantuin ya gak dapat uang. Ya udah bu, nanti aku bantuin deh, agak ketus jawabnya. Mereka pun sampai di rumah. Terlihat bapaknya Mas Muhajir sedang membereskan gudang bekas garasi tersebut sambil menyortir barang bekas untuk dijual. Jadi di sisi sebelah kiri rumahnya ada satu bangunan gudang bekas garasi mobil. Mobilnya sendiri ya udah dijual, kata Mas Muhajir. Mas Muhajir bertanya, ini mau dijadiin apa sih bu? Bu Atik menjawab, ibu mau buka warkop di sini Ji, buat tambahan biaya sekolah kamu. Mas Muhajir langsung terdiam. Dia yang tadinya mengumpat dan ogah-ogahan membantu ibunya jadi semangat karena tahu semua yang dilakuin sama Bu Atik itu demi sekolahnya. Langsung ia bergegas ke dalam rumah untuk mengambil ember, sapu, kain pel, dan tanpa basa-basi langsung membersihkan bangunan bekas garasi tersebut.
Akhirnya bangunan bekas garasinya selesai dibersihkan, dan Mas Muhajir pun langsung menata barang-barang yang dibutuhkan. Dari yang awalnya dia membantu ibunya karena mengharapkan imbalan, jadi berbalik pikirannya saat ibunya mau ngasih uang ke Mas Muhajir. Mas Muhajir pun lantas menolak. Buatin berkata, "Ji, ini uang jajan yang ibu janjiin." Mas Muhajir menjawab, "Udah bu, gak usah, toh ini buat bayar aku sekolah kan, pegang aja buat mau tambahan modal." Bu Atik berkata, "Tumben kamu gak mau dikasih uang? Udah ini buat kamu Ji, kalau buat modal sih ibu udah siapin uangnya." "Oh ya udah bu, makasih ya." Keesokan paginya, warkop Buatin pun buka. Awalnya itu cuma ada satu etalase kecil, meja dan beberapa kursi panjang di sana. Dan Mas Muhajir pun segan membantu ibunya setelah pulang sekolah. Jadi, warkop Buatin buka dari jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Mereka tuh menjual kopi, aneka gorengan, bubur, ada bubur ayam, bubur kacang hijau juga ada. Nah, kata Mas Muhajir, bubur kacang hijau ini menu andalan yang menjadi favorit pelanggannya. Di sekitar sana juga nggak ada yang buka warkop, paling ada satu warkop kompetitornya yang sudah terlebih dahulu buka. Posisinya juga agak jauh di depan jalan sana, jadi nggak ada masalah. Di luar ekspektasinya Buatin, warkopnya ramai pengunjung. Banyak dari mereka yang ingin mencoba bubur kacang hijau andalan mereka. Dan kalau malam pun sangat rame teman-temannya Mas Muhajir. Jadi di sana tuh jadi kayak tempat tongkrongan gitu, nggak perlu waktu lama buat balikin uang modal Buatin. Dan bahkan uang yang keperluan sekolahnya Mas Muhajir pun udah selesai dilunasi. Singkat cerita, kurang lebih berjalan 3 bulan, warkop Buatin semakin besar dan seperti warkop-warkop pada umumnya. Tempatnya pun enak buat nongkrong. Tapi di suatu hari dan beberapa hari kemudian ya, terasa ada satu keanehan. Bubur-bubur yang tadi pagi dimasak oleh Buatin menjadi cepat sekali basi. Padahal kompor selalu standby di bawah mejanya. Awalnya ada seorang pelanggan yang komplain ke Buatin karena bubur yang ia beli kondisinya sudah tidak bagus. Padahal Buatin yakin sekali tidak ada kesalahan dalam membuat bubur dan udah menjalankan cara-cara sebagaimana mestinya. Tapi ini kok basi ya? Padahal baru jam 8 aku buat. Ini baru jam 10, biasanya nggak gini. Kejadian pun berulang kali. Ini bukan cuma kacang hijau aja yang mudah basi, tapi juga beberapa adonan gorengan seperti bakwan dan tempe juga sama. Ketika disimpan di lemari es oleh Bu Atik, gak tahan lama, asam juga adonannya. Jadi bakwan dan tempe setelah goreng juga ikutan asam rasanya. Satu persatu pelanggan Bu Atik pun menghilang. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang dialami oleh Mas Muhajir. Malam itu sekitar pukul 10 malam, Mas Muhajir lagi bersiap-siap untuk closing warkop ibunya. Pintu rolling door sudah ditutup. Teman-temannya juga udah pada balik. Sebenarnya agak sedih dan bingung juga. Kenapa bahan makanan di warkopnya Mas Muhajir itu cepat basi? Masih tersisa beberapa gorengan yang basi. Bubur juga masih full 2 panci besar. Lagi mikir dan ngelamun, tiba-tiba Mas Muhajir ngendus seperti bau bangkai. Baunya agak samar dan dari arah belakangnya terdengar suara napas mendengus. Dan ya kawan-kawan pasti udah nebak ada apa di sana. Tepat di belakang Mas Muhajir, di tempat panci bubur kacang hijau itu, ada sosok pocong. Kainnya udah dekil dan si pocong itu lidahnya panjang. Udah gitu, si pocong ini tuh lagi jilatin panci bubur kacang hijau. Aneh sih. Dan si pocong itu nengok ke arahnya Mas Muhajir. Mas Muhajir udah kaku dan gak bisa gerak. Mas Muhajir pun gak inget apa-apa lagi. Pandangannya mulai gelap dan Mas Muhajir pun pingsan. Sekitar jam 2 pagi ini, bapaknya keluar dan mendapati Mas Muhajir tergeletak di lantai. Bapaknya pun membangunkan. "Ji, Aji, bangun. Ini belum selesai, udah tidur aja gimana sih?" Mas Muhajir pun bangun. Pak, ada pocong pak, aku lihat pocong di situ." Bapaknya menjawab, "Alah, pacang pocong. Bapak udah lama tinggal di sini, sebelum kamu lahir nggak ada yang namanya pocong, ada juga pancong." Mas Muhajir pun mencoba meyakinkan, "Ini aku serius pak, aku lihat pocong di sini." "Ah udahlah, ayo cepet beresin, bapak bantuin. Kalau ibu mau tahu bisa celaka," kata bapaknya.
Akhirnya mereka pun selesai membereskan warkop tersebut. Saat mereka mau masuk ke dalam rumah, si bapak mencium bau bangkai yang bercampur bau tanah basah. "Ini kamu kentut ya, Ji? Baunya kok nggak karuan gini ya?" tanya bapaknya. "Ye, mulut bapak tuh deket sama hidung." "Tapi Pak, ini bau yang aku cium tadi sebelum pocong itu muncul," kata Mas Muhajir. Pocong lagi, pocong lagi. Udah bapak bilang pocong itu di kuburan, mana ada sih di sini. Udah buruan masuk atau bapak kunciin kamu. Singkat cerita, keesokan pagi Mas Muhajir dan ibunya kembali berjualan seperti biasanya. Tapi sialnya, bubur dan gorengannya itu basi lagi. Ini udah yang ketiga kalinya. Mas Muhajir pun berbicara kepada ibunya. "Bu, belakangan ini kok aku tahu ya penyebab bubur dan makanan yang kita jual ini cepat basi. Ini sih cuma dugaan aku aja ya." Bu Atik bertanya. "Kenapa Ji? Ibu bingung. Ini modal ya udah mau habis. Kalau begini terus kita bisa bangkrut Ji." Mas Muhajir pun menjawab, "Gini Bu, kemarin malam pas aku mau nutup warkop, aku tuh ngelihat pocong Bu. Jelas banget itu pocong lagi jilatin panci-panci bubur kita Bu. Dan aku baru tahu pocong kok yang makan bubur." "Ah, ngawur aja kamu Ji. Kalau basi ya basi aja. Lagian semenjak ibu dilahirkan ibu baru tahu ada pocong makan bubur. Kayak nggak punya gigi aja makan bubur." "Ini beneran Bu, aku lihat jelas. Terserah ibu mau percaya atau enggak. Besok kayaknya ibu mau libur dulu Ji. Buka warkopnya, capek jualan sepi begini nggak dapat uang," kata Bu Atik. Malam hari sekitar pukul 1 dini hari, Bu Atik itu kebangun. Dia seperti mendengar suara klotak-klotak di belakang daerah ruang makan, di meja makan tepatnya. Bu Atik karena udah kebelet juga, jadi kalau mau ke kamar mandi, Bu Atik harus melewati ruang makan. Sebelum masuk ruang makan, Bu Atik sempat memanggil Mas Muhajir. "Ji, Aji, itu kamu?" Senyap, tidak ada jawaban. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, klotak, klotak, klotak. Kayak suara piring yang saling berbenturan. Bu Atik pun menengok ke arah sana dan dia kaget bukan kepalang. Ada satu sosok pocong yang lagi jilatin makanan yang ada di meja makan. Posisinya ini membelakangi Bu Atik. Bu Atik pun kaget dan berteriak. "Wah!" Langsung terjatuh dalam posisi terduduk dan si pocong itu nengok. Bu Atik tambah ketakutan. "Aduh, aku mau pingsan aja kalau gini, lihat kayak gini." Tapi ya nggak pingsan-pingsan. Akhirnya Mas Muhajir dan bapaknya itu keluar dari kamar dan mendapati ibunya stuck dalam posisi terduduk. Pandangan Bu Atik itu kosong ke arah meja makan. Dan di sana Mas Muhajir dan bapaknya juga melihat sosok pocong tersebut. Si pocong itu kayak ngelompat-lompat di tempat, seperti kegirangan. Akhirnya pocong itu pun menghilang, meninggalkan bau bangkai yang sangat menyengat. "Tuh kan aku bilang, Pak, Bu, aku nggak bohong kan soal pocong itu," kata Mas Muhajir. "Iya Ji, kamu bener," kata bapaknya. "Bu, Pak, malam ini aku tidur sama bapak ibu dan adik ya. Besok aku panggilin temanku, dia ngerti nih soal hal-hal yang kayak gini." Malam itu pun mereka tidur sekamar berempat dan umpel-umpelan. Pagi harinya Mas Muhajir langsung ke rumah teman-temannya. Kita sebut saja dengan nama Romi. "Assalamualaikum Rom. Rom, ini aku Aji." Romi pun membuka pintu dan berkata, "Bener kan kamu datang ke sini Ji? Aku kira kamu agak kesiangan datangnya." Si Mas Romi ini kayak udah tahu Mas Muhajir bakalan berkunjung ke rumahnya. "Gini Rom, di rumahku ada pocong Rom. Barang dagangan dan makananku rusak semua gara-gara si pocong ini. Kalau tikus udah aku racun ini Rom." "Haha, pocong mana bisa racun di pocong Ji. Ini ada yang gak beres Ji rumahmu. Ya udah tolonginlah Rom. Aku bingung usir pocong itu gimana," kata Mas Muhajir. "Kalau pocongnya pergi, aku free kopi di sana ya sebulan." "Hehe, jangan kan sebulan, 1 tahun. Kalau cuma kopi aja aku kasih buat kamu Rom. Yang penting gimana caranya biar tuh pocong minggat." "Haha, aku bercanda Ji. Enggak, aku nggak minta apa-apa Ji. Ya udah aku mandi dulu, nanti kita langsung ke rumahmu aja," kata Mas Romi dan masuk ke rumahnya untuk mandi. Siang itu mereka langsung melipir ke rumahnya Mas Muhajir tadi dan warkopnya terlihat tutup. Sampai di rumah, Romi mulai terdiam. "Bener dugaanku Ji, ini ada yang gak beres. Yaudah ayo masuk Rom," kata Mas Muhajir. Mereka pun masuk ke dalam. Lalu Mas Romi dan Mas Muhajir pun duduk di ruang tamu.
Terlihat Mas Romi mulai serius dan memejamkan matanya dan mulutnya terus melafalkan baca-bacaan yang tidak kita ketahui. Dan Mas Romi berkata, "Ji, aku minta air 1 ember besar." Mas Muhajir menjawab, "Buat apa Rom? Kamu mau mandi lagi?" "Bukanlah, udah ambilin aja," kata Romi. Dibawainlah air 1 ember seperti apa yang dia minta. Mas Romi langsung mengeluarkan garam kasar dari tas kecil itu, lalu melarutkan air tersebut dengan garam kasar tadi. "Ini aneh banget sih Rom," kata Mas Muhajir. "Oh iya Ji, aku lupa aku minta kain pel," kata Mas Romi. Loh, kain pel? Buat apa lagi Rom?" tanya Mas Muhajir. "Udah ambilin aja." Diambilinlah sebuah kain pel, dan Mas Romi pun mulai mengepel lantai warkopnya Mas Muhajir dan menyipratkan air larutan garam tersebut ke sudut-sudut ruangan. "Ini aneh banget cara si Romi, aku baru tahu begini cara pembersihan rumah dari hal gaib," kata Mas Muhajir dalam hati. Dan Mas Romi menemukan suatu benda yang terkubur di halaman rumahnya Mas Muhajir. Posisinya itu tepat di bawah pohon palem depan rumahnya. Dia menemukan suatu bungkusan yang terkubur di sana. Di dalamnya itu ada satu buah keris kecil, lembaran kertas dan tanah merah. "Ini Ji yang bikin pocong itu stay di sini. Ini aku bawa ya. Ini perbuatan orang syirik sama bisnis kamu Ji," kata Mas Romi begitu. Lalu Ibu Atik pun keluar. "Ada apa ya Rom? Gara-gara ini warkop ibu jadi tutup sementara." Mas Romi menjawab, "Gak ada apa-apa Bu, cuma orang syirik. Biarin aja, nanti juga kena batunya." "Lalu siapa yang kirim beginian ke sini Rom?" tanya Bu Atik. "Mohon maaf Bu, kalau hal itu saya nggak bisa kasih tahu. Yang penting insya Allah pocong itu nggak bakal gangguin lagi. Besok ibu coba buka lagi aja, insya Allah nggak bakal basi lagi makanannya." "Ya udah, ini semua udah beres ya, saya pamit pulang ya," kata Mas Romi. Dan Mas Romi pun pulang diantar sama Mas Muhajir. Keesokan harinya, Mas Muhajir dan Bu Atik membuka kembali warkopnya, dan bener aja, makanannya itu nggak basi lagi dan mereka menjual bubur kacang hijau andalannya lagi. Ya emang 3 hari jualan masih agak sepi, buatin pun ngerti. Jadi buat makanannya nggak banyak-banyak dulu. Dan ternyata setelah 1 minggu berjalan, warkop mereka pun ramai lagi seperti biasanya. Bahkan sampai sekarang Mas Muhajir masih menggeluti usaha warkopnya, tapi lokasinya udah pindah ke depan. Dari yang awalnya tujuan Bu Atik membuka warkop untuk uang tambahan yang Mas Muhajir, dengan harapan setelah lulus Mas Muhajir bekerja dan membantu perekonomian. Tapi ya namanya rezeki, Mas Muhajir yang tadinya mau kerja jadi beralih menggeluti usaha warkopnya sampai dengan saat ini. Bahkan Mas Muhajir juga mengundang kami mampir ke warkopnya kalau lagi berkunjung ke Bogor. Ya segitu aja kiriman dari Mas Muhajir di Bogor. Terima kasih karena udah membagikan ceritanya kepada kami dan ke Sobat Mystic Hunter. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau info lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.